Sejumlah informasi terbaru telah kami rangkum untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Agung Laksono, inilah Tribun News Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbuli menolak kedatangan pengungsi Palestina di Semenanjung Sinai. Pasalnya, wilayah tersebut sedang dipersiapkan untuk pembangunan, bukan penampungan warga asing. Berbicara di depan anggota parlemen, Madbuli menegaskan bahwa Mesir tetap mempertahankan wilayah kedaulatannya. Ia memang tidak menyatakan secara gamblang bahwa Kairo menolak pengungsi dari Gaza. Madbuli hanya mengatakan bahwa Mesir berencana mengembangkan dan membangun kembali Semenanjung Sinai dalam waktu dekat. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel membujuk para pemimpin Eropa untuk mendesak Mesir mau menerima warga Gaza. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penampungan adalah Semenanjung Sinai. Namun, usulan tersebut mendapat kritikan dari Sekjen PBB hingga Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Mereka menilai relokasi paksa terhadap warga Palestina tidak dapat diterima. Di sisi lain, masyarakat Mesir juga khawatir bahwa jutaan warga Gaza yang tinggal di Gaza akan berakhir di Sinai. Pasukan Israel kembali menjatuhkan bom di kamp pengungsian Jabalia di Gaza untuk kedua kalinya pada Rabu 1 November. Total korban tewas mencapai 195 orang, 777 warga terluka, sementara 120 orang masih hilang. Data tersebut dilaporkan oleh kantor media pemerintah Gaza pada Kamis 2 November. Saat ini proses pencarian terhadap korban hilang masih berlanjut. Serangan terhadap posko pengungsian di Jabalia ini telah mengundang kemarahan dari berbagai pihak. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mengatakan Israel benar-benar melakukan kejahatan perang, sebab warga sipil yang sedang berlindung justru menjadi sasaran pengeboman. Arab Saudi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsian di Jabalia dan menyebutnya sebagai tindakan tidak manusiawi. Pihaknya juga mendesak Israel untuk segera menghentikan serangan di Gaza. Sebab jika operasi militer dilanjutkan, maka dapat menciptakan bencana kemanusiaan. Adapun serangan pertama terhadap kamp pengungsian di Jabalia terjadi pada Selasa 31 Oktober. Israel menjatuhkan 6 bom dari udara, masing-masing seberat 1 ton ke wilayah tersebut. Pihaknya berdalih menargetkan seorang komandan Hamas yang sedang berada di kamp pengungsian. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menuduh Israel telah melakukan pembantaian yang keji terhadap warga Palestina, sebab Israel menargetkan kamp pengungsi dalam serangannya hingga menewaskan puluhan orang. Dalam pidatonya pada Rabu 1 November, Haniyeh memperingatkan bahwa Israel akan menerima konsekuensi buruk. Menurutnya, ratusan orang yang disandra di Gaza juga menghadapi risiko kematian yang sama. Haniyeh menegaskan Hamas akan terus melawan Israel sampai warga Palestina mendapatkan haknya untuk merdeka. Sebelumnya, Israel mengonfirmasi pengeboman terhadap kamp pengungsian Jabalia di Gaza pada Selasa 31 Oktober. Lokasi tersebut dijatuhi 6 bom dari udara, masing-masing seberat 1 ton. Akibatnya, ratusan orang tewas dan pengungsi juga luka-luka. Israel mengklaim pengeboman itu menargetkan seorang komandan Hamas yang sedang berada di kamp pengungsian. Kelompok militan Houthi kembali meluncurkan serangan drone ke Israel pada Rabu 1 November kemarin. Houthi mengklaim drone yang diluncurkan dari Yaman telah melampaui kota Eilat di selatan Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarahe, mengatakan sejumlah besar drone berhasil mencapai target. Namun pihaknya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dampak serangan termasuk korban dan kerusakan. Yahya menegaskan bahwa Houthi akan terus menyerang Israel sampai konflik di Gaza berhenti. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sementara Israel belum menanggapi serangan drone yang dilakukan Houthi pada Rabu kemarin. Menurut laporan, sirine peringatan udara di kota Eilat tidak berbunyi. Sebelumnya, militan Houthi resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel dan Hamas. Hal itu ditandai dengan peluncuran sejumlah rudal dan drone ke Israel pada Selasa 31 Oktober. Namun beberapa rudal berhasil dicegat oleh Israel dan kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Ada pula yang ditemukan jatuh di gurun wilayah Yordania. Til. Wow. Sejak invasi darat dimulai, Israel telah kehilangan belasan tentara di Gaza. Mereka yang menjadi korban adalah tentara muda berusia 19 hingga 24 tahun.
Militer Israel mengatakan 15 tentara tewas dalam pertempuran melawan Hamas pada Selasa 31 Oktober. Mereka berasal dari Batalion Zabar Brigade Infanteri Givati. 11 diantaranya tewas ketika pengangkut lapis baja yang ditumpangi terkena peluru Hamas. Kemudian 2 tentara lainnya tewas ketika tank mereka menabrak alat peledak. Pada Selasa malam, 2 tentara Israel kembali tewas karena bangunan tempat berlindung dihantam bom. Korban terakhir yakni Zion Zarabi, 22 tahun, seorang petugas medis tempur di Batalion Brigade Bislamah. Ia tewas ditembak di dekat komunitas selatan BRI oleh kelompok Hamas pada Rabu kemarin. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengakui tewasnya 16 tentara tersebut merupakan pukulan berat baginya. Namun, ia menegaskan perang tetap akan berlanjut demi mencapai tujuan akhir yakni menghancurkan Hamas. Kelompok militan Hizbullah yang berbasis di Lebanon berulang kali terlibat baku tembak dengan pasukan Israel di perbatasan. Hal itu terjadi setelah perang di Gaza meletus pada 7 Oktober lalu. Meski sudah menyerang Israel, Hizbullah baru akan terjun ke dalam konflik jika Hamas melemah. Hal itu disampaikan seorang pejabat di Lebanon mengutip surat kabar New York Times. Menurutnya, Hizbullah sedang menahan diri untuk menghindari eskalasi konflik di Timur Tengah. Selain itu, Hizbullah juga menilai Hamas belum membutuhkan bantuan saat ini. Sementara Israel terus menggaungkan tujuannya untuk menghancurkan Hamas dari Gaza. Sebab kelompok tersebut dianggap sebagai organisasi Islam radikal. Hizbullah menilai ancaman untuk menghancurkan Hamas akan menjadi garis merah baginya terjun dalam konflik. Saat ini pasukan Israel dan Hamas masih terlibat perang darat di Gaza. Belasan tentara Israel dilaporkan tewas dalam pertempuran tersebut. Militan Hizbullah yang berbasis di Lebanon kembali menghancurkan drone Israel pada Kamis 2 November. Ini merupakan kedua kalinya drone Israel dihancurkan dalam sepekan terakhir. Hizbullah mengatakan pihaknya menghancurkan drone Israel di Lebanon Selatan menggunakan rudal permukaan udara ke udara. Peristiwa serupa juga terjadi pada Minggu 29 Oktober di dekat Qiyam yang hanya berjarak 5 km dari perbatasan. Sejak dimulainya konflik di Gaza 3 minggu lalu, Hizbullah dan Israel terlibat baku tembak hampir setiap hari. Sekitar 46 pejuang Hizbullah telah tewas dan 43 lainnya luka-luka di perbatasan. Sementara Israel baru mengonfirmasi 7 tentaranya tewas sejauh ini. Hizbullah sendiri merupakan kelompok militan yang mendukung Hamas Palestina. Mereka tak segan untuk terjun ke medan perang jika Israel terus menyerang jalur Gaza. Sejauh ini, Hizbullah telah melakukan 84 serangan di 42 titik di sepanjang perbatasan Israel. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mendesak negara-negara Islam untuk memboikot Israel sebagai tanggapan atas serangan di Gaza. Caranya dengan memperlakukan embargo minyak dan makanan terhadap Israel. Menurut Khamenei, jika tindakan itu dilakukan serempak oleh negara-negara Muslim, maka Israel akan tercekik. Dengan begitu, negara Yahudi tak punya pilihan selain menghentikan operasi militernya di Gaza. Khamenei mengatakan saat ini Israel tengah berada di ambang keputusasaan. Mereka hanya mementingkan perang dan tak lagi memperhatikan negaranya. Sebagai informasi, Iran merupakan negara makmur yang menjadi produsen minyak terbesar ke-8 di dunia. Banyak negara-negara di Timur Tengah bergantung pada sumber daya Iran. Sebagai raja minyak, Iran punya kendali atas kegiatan ekspor termasuk ke Israel. Jika perang terus berlanjut, pasokan minyak dari Timur Tengah ke pasar internasional diprediksi akan terganggu. اونچه که دولت‌های اسلامی باید بر اون پافشاری کنن قطع فوری این جنایت‌هایی است که دارن در غزه انجام میدن. این بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه. راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی رو ببندند. همکاری اقتصادی نکنند دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی. در همه مجامع جهانی با صدای بلند این جنایت رو، این فاجعه آفرینی رو محکوم کنند بدون تردید، بدون لکنت. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan kehancuran Hamas adalah tujuan mutlak. Menurutnya, tidak ada pilihan selain Hamas mati atau menyerah tanpa syarat.
Hal itu disampaikan Gallant dalam pidatonya yang disiarkan TV lokal pada Rabu 1 November. Ucapannya menegaskan kembali komitmen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang akan melanjutkan perang sampai Hamas benar-benar hancur. Alasan utama Israel ingin melenyapkan organisasi tersebut karena Hamas dicap sebagai kelompok radikal. Israel tak terima dengan serangan besar-besaran Hamas yang diluncurkan pada 7 Oktober lalu hingga menewaskan ribuan orang. Saat ini pertempuran kedua pihak masih berlanjut dari berbagai sisi. Israel tak hanya meluncurkan serangan dari udara, namun juga di darat menggunakan tank. Terbaru, pasukan Zionis mengebom kamp pengungsi di Jabalia Gaza selama 2 hari berturut-turut. Serangan itu menewaskan sedikitnya 195 orang dan 777 lainnya terluka. Serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza telah mengundang kemarahan dari sejumlah negara, termasuk Yordania, negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Israel. Negara itu menarik duta besarnya dari Tel Aviv sebagai aksi protes terhadap pengeboman di Gaza. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi mengatakan Israel telah membunuh orang-orang tak berdosa. Tindakan itu dianggap telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, Yordania memutuskan untuk menarik duta besarnya dari Israel sebagai bentuk protes. Menurut Safadi, duta besar hanya akan kembali ke Tel Aviv jika Israel menghentikan serangannya di Gaza. Sementara itu, pemerintah Israel sangat menyesalkan keputusan yang diambil Yordania. Menurutnya, Israel hanya fokus memerangi kelompok militan Hamas, bukan menargetkan warga sipil. Diketahui Yordania telah menampung sebagian besar warga Palestina yang diusir ketika Israel didirikan. Raja Yordania Abdullah II mengatakan operasi militer yang dilakukan Israel terhadap Palestina tidak akan berhasil. Menurutnya, satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah negosiasi yang mengarah pada solusi dua negara. Demikian informasi kali ini, saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.